Baik, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, kita ucapkan lagi alhamdulillah tidak bosan-bosannya karena kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Ya, dan di sini Anda bisa lihat, kita akan masuk atau membahas percakapan ketiga dari bab yang keempat masih seputar al-hayah al-yaumiyah atau kehidupan sehari-hari. Nah, itu bab ketiga, al-hiwar salis, unzur wastami' wa'id. Apa dia unzur wastami' wa'id? Lihatlah, Lah, dengar dan ulangi. dengarkan dan ulang. Nah, lihatlah, dengarlah dan ulang. Nah, kita lihat hiwarnya. Nah, di situ sudah banyak ya. Kita bisa lihat. Nah, akan mulai bacakan. Seperti biasa, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Baik. Mata tastayqizu yaumal utlah? Astayqizu mubakkiran. Wa mata tastayqizu anta? Astayqizu mutaakhiran. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي أصلي في المسجد الكبير أيضا. Ya, itu percakapan yang ketiga di sini ya. Kita akan bacakan ulang seperti biasa sambil kita terjemahkan dan juga jelaskan. Mata tastayqizu yaumal utlah? Apa artinya? Mata artinya kapan? Tastayqizu sudah kita dapati kemarin, artinya bangun tidur ya, bangun tidur, dan domirnya kamu. Domirnya kamu. Ya, berarti kapan kamu bangun tidur? Nah, seperti itu. Kapan kamu bangun tidur? Yaumal utlah artinya apa kemarin? Yaumal Betul. Hari libur. hari libur. Nah, ya, yaumal utlah hari libur. Astayqizu mubakkiran. Saya bangun ya dari Pagi-pagi. tastayqizu ya pagi-pagi. Udah, kita lihat sini dulu ya. Tastayqizu menjadi astayqizu ya. Kamu bangun menjadi saya bangun ya. Mubakkiran. Nah, ya bisa artinya pagi-pagi, bisa atau lebih awal juga bisa. Nah, iya, awal. Nah, wa mata tastayqizu anta? Dan kapan kamu bangun tidur ya, di situ dia bertanya balik. Astayqizu mutaakhiran. Saya bangun tidur Terlambat. mutaakhir, terlambat. Nah, ya jadi mubakir itu lawan katanya mutaakhir ya. Fakir, mutaakhir. Bakir. Makanya nah, lebih suka mengartikan mubakir itu lebih awal. Walaupun memang secara umum pagi-pagi karena memang jadwal kegiatan ya umum pagi-pagi ya kan. Tapi kalau jadwal kegiatannya sore, kalau antum tepat waktu ya antum termasuk mubakir ya, lebih awal. Ya, jadi mubakir bisa diartikan juga tidak terlambat gitu ya. Nah, kita lanjut. Wa madza apa? Madza taf'alu fis sabah? Apa artinya taf'al? Apa yang kamu kerjakan pada pagi hari? Lakukan, dan 6 dia dominan kamu. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Ya, sabah ya. Artinya pagi.
Usyahidut tilfaza. Apa dia usyahidut tilfaza? Saya menyaksikan televisi. Nonton Saya televisi. ah, ya, itu poinnya. Kayak saya menyaksikan dan menyaksikan dan domirnya saya. Nah, at-tilfaz betul, TV. Iya. Wa madza taf'alu anta? Dia bertanya balik. Aqra'u sahifah. Aqra artinya Baca. saya membaca sahifah. Lembaran atau koran ya? Sahifah itu koran atau surat kabar. Koran, Kalau surat lembaran, kabar. kalau lembaran itu safhah. Sofha, Eh, sohifa, ya nam. Iya, jadi berbeda ya. Safhah. Nah, nah, saya membaca koran dan apa? Bukan dan atau ya, au itu atau kitab. Apa ada kitab? Buku, buku. Buku. Ya, buku. Aina tusallil Jumu'ah? Di mana kamu salat? Iya, di mana kamu salat Jumat? Gitu ya. Usallil Jumu'ata, saya salat Jumat fil Masjidil Kabir. Di Masjid Al-Kabir, apa artinya? Jami, jami atau besar. Ya, Masjid Al-Kabir itu artinya besar. Nah, wa aina tusalli anta, dan di mana kamu sholat? Usalli fil Masjidil Kabir. Saya sholat di masjid besar. Aidon. Apa artinya aidon? Juga. Juga. Ya. Nah, habis itu silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita bahas ke atau pindah ke pembahasan lain. Saat untuk sohifa itu bisa koran apa? Koran itu bisa juga jarida Zat ya. Sahih. Ya, sahifah jaridah itu sama ya, artinya koran. Jadi macam sinonim ya. Sahifah jaridah. Baik, kita lihat ya di sini. Besar itu kan sifat ya kan. Dia mensifati apa? Masjid. Masjid. Sahih. Ya, berarti ini kita ulang lagi kaidahnya. Kita lihat kan dia bilang mengikuti masjid, mensifati masjid. Berarti dia akan mengikuti kata masjid tersebut. Masjidnya ada alif lam. Berarti besarnya, kata besarnya juga harus ada alif lamnya. Gitu ya. Lalu, masjid ini muzakkar atau muannas? Masjid muzakkar atau Zakar. muannas? Muzakkar, ya. Maka dia tidak ada tamar butohnya. Makanya al-kabir besar, dia juga tidak ada tak marbutohnya. Tidak mungkin dia tiba-tiba kabiroh. Ya, kabirotun tidak mungkin. Karena masjid muzakkar. Lalu masjid itu mufrad. Ya, dia mufrad, jamaknya masajid. Jamaknya masajid. Jadi dia sifatnya pun harus mufrad. Nah, lalu yang keempat. Masjid harokat terakhir ya, Kasroh. roh. Iya, karena dia majrur setelah huruf jar setelah fi di situ. Makanya sifatnya juga harokatnya kasroh ya, fil masjidi al-kabiri. Seperti itu ya. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Ya, tentang sifat kita mengulang sedikit saja gitu. Ya, biar kita pahami dari bab ke berapa? Ketiga ya, tentang tempat tinggal. Di situ Ustaz Afwan, itu yang
bagian terakhir wa aina tusalli anta. Nah, Itu bukannya double ya Sas ya? aina Ta tusalli anta. dan pakai pakai anta lagi. Nah, iya, betul. Memang double ya. Double. Jadi, nah, itu double. Ya, jadi walaupun antanya dihilangkan gitu kan. Antanya dihilangkan, dia, apa? Antanya dihilangkan, dia juga artinya di mana kamu sholat, ya kan? Nah, antanya disebutkan lagi untuk apa? Jadi untuk penekanan ya. Jadi penekanan bahasa Arab itu sebenarnya ketika di bahasa Indonesia ada berbagai macam ya. Ini yang sedikit Anda uraikan seperti ini. Misalnya, kalau kata qad, ya kan? Qad itu kan artinya apa? Telah. Sungguh. Tunggu. Iya, sungguh ya. Berarti ada penekanan situ. Tunggu. Jadi penekanannya ketika di Indonesia kan berarti ada arti sungguh dia telah gitu kan. Sungguh dia telah, yaitu bentuk penekanan. Nah, bentuk penekanan yang lainnya ya, yaitu ketika diulang misalnya kita manggil seseorang nih, Ahmad, kita sebut lagi Ahmad. Nah, itu penekanan ya. Seperti itu. Itu antum misalkan buka bab taukid ya kan. Itu namanya taukid lafzi ya. Jadi tinggal pengulangan kata saja. Ya, di sini kan pengulangan domir gitu. Kayak kita di bahasa Indonesia, em, kamu di mana? Kamu gitu kan. Nah, kamu kedua itu kan sebagai penekanan. Betul nggak? Walaupun di sini nggak diartikan di mana kamu sholat, kamu gitu. Enggak. Tapi mungkin dalam bahasa Arabnya saja untuk penekanan gitu ya. Tapi mungkin kita pengertiannya di mana kamu sholat saja. Ya, mungkin em, kita mengambil faedahnya itu lebih ditekankan saja gitu ya. Karena ada pengulangan. Seperti itu. Ya, nah coba menguraikan penekanan dalam ke bahasa Indonesia. Selain yang tadi kalau ada arti sungguh ya, itu pengulangan ya di situ. Nah, mafhum nggak si Lukman? Baik, paham Sas. Ya, ya. Jadi lebih mudahnya itu penekanan saja ya. Walaupun dihilangkan, ya kan namanya penekanan kan, kalau dihilangkan ya berarti nggak ada penekanan situ, tidak apa namanya merubah arti. Ya, tetap artinya di mana kamu sholat. Nah, seperti ya mas muka anta, gitu kan. Antum bisa lihat deh, ya kan. Nadanya itu ya. Ketika saya bilang mas muka atau mas muka anta, nah itu ada penekanan kan situ. Seperti kita bilang zahabtu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Zahabtu ana ilal masjid. Nah, itu lebih ditekankan kan karena disebutkan lagi untuk anaknya gitu loh, yang ana jelaskan tadi. Silahkan jika ada yang tanyakan sebelum kita jawab, baca bersama-sama. Kalau tidak ada, kita akan baca bersama-sama sini. Silahkan buka mic semuanya. Ikuti apa yang ana ucapkan. Mata tastayqizu yaumal utlah. Mata tastayqizu yaumal utlah. Astayqizu mubakkiran. Tastayqizu mubakkiran. As ya. Wa mata tastayqizu anta. Wa mata Mata tastayqizu anta. Afwan. Astayqizu mutaakhiran. tulisannya Umi geser ke situ nanti. Astayqizu mutaakhiran. Astayqizu mutaakhiran. Mada taf'alu fis sabah. Mada taf'alu fis sabah. Usyahidut tilfaza. Usyahidu tilfaza. Wa mada taf'alu anta. Wa mada taf'alu anta. Aqra'u sahifatan au kitaban.
Aqra'u Qra'u sahifatan sahifatan aw kitaban. kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Aina Aina tusallil tusallil jumu'ah? jumu'ah? Usallil jumu'ata fil masjidil kabir. Usallil Usallil jumu'ata jumu'ata fil fil masjidil masjidil kabir. kabir. Wa aina tusalli anta? Wa aina Aina tusalli tusalli anta? anta? Usalli fil masjidil kabiri aydan. Usalli fil Tusalli fil masjidil masjidil kabiri aydan. aidan. Ya, kita akan praktikkan ya. Tafadhol akhi Komar bersama akhi Muhammad Abi. Akhi Komar anta awal. Naam. Mata tastayqidu yaumal utlati? Astataikizu Mubakiran. mubakiran. Ya. Wa mata tastakizu anta. Tastaikizu. Astaikizu anta. Ya. Astayqidu mutaakhiran. Maza taf'alu fi sabah. Usyahidu tilbas. Itu lagi. Wa Wa madha. madza taf'alu anta? Nah. Aqra'u sahifata au kitaba. Nah. Aina tusallil jumu'ah? As-sholli jum'ata. Usalli. Usalli. Usolli jum'ata fi masjidi. Fi masjidil kabir. Nah. Wa wa aita Wa aina. wa aina tusalli anta. Nah. Usalli fil masjidil kabiri aydan. Salli fil masjidil kabiri aydan. Nah. Ya. Al-an ya bagus. Untuk bacaannya. Ya. Al-an akhi Luqman bersama Ana akan mulai terlebih dahulu. Mata tastayqidu yawmal utlah? Astayqidu mubakiran. Lanjut Wa lagi. mata tayqidu anta? Astayqidu mutaakhiran. Maza taf'alu fis sabhi? Fis Fis sabah. sabahi? Usyahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan au kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jum'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aydan. Nah, ya seperti itu. Sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Saat kalau itu saat fil masjidil kabir, Nah, al-kabir susunannya itu naat saja, naat sifat mausuf. iya, nah, ya, Al-kabir sifat mausuf. sebagai sifat mausuf. Di masjid yang besar. Nah, Kalau yaumal utlah itu saat itu berarti itu idhofah saat susunannya itu. itu yaumal utla idhofah. Sahih. Yaumal utla idhofah ya. Dan kenapa dia bisa fathah? Ada yang tahu mungkin? Ya. Dia mengandung yaum sebagai dzaraf.
Iya, maf'ul apa? Nah, pernah Maf'ul jelaskan? bih, ma'un bih. Maf'ulun fihi, ya, maf'ulun fihi. Nah, ya dia maf'ulun fihi. Ya, ini yang pernah antum tanyakan ya, Akhi Komar ya. Seandainya kita rubah menjadi jar majrur, mata tastayqidu fi yaumil Fi uslah, yaumin. Sudah. itu beda cara pengungkapan saja. Atau di sini ya, mada taf'alu fis sabah, atau kita tulis ulang, mada taf'alu sabahan. Sobahan. Iya, itu bisa. Ya. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari, ya. Sabah sebagai maf'ul mutlak. Ya. Lalu aidon. Ada yang tahu mungkin i'rab dari aidon? Aidon. Kecuali ayat. Dan Kita ini sering sebagai menggunakan kan aidon itu dia sebagai apa? sebagai maf'ul mutlak bisa nggak, Zat? Iya, betul. Ya. Jadi ada yang bilang itu sebagai maf'ul mutlak, ada juga yang bilang dia sebagai hal, ya. Hal. Lalu sebagai maf'ul mutlak dia kan biasa kalau maf'ul mutlak tuh dari fiil, kan dia masdar ya kan? Pasti masdar maf'ul mutlak itu. Dari fiil yang sudah disebutkan sebelumnya pasti. Nah, dia itu dari fiil yang mahzuf. Apa takdirnya? Ado. Itu. Nah, ya. Fiilnya maksud, Zat. Fiilnya mahzuf. Nah, Takdirnya takdirnya aidon. ado. Allah. Iya. Nah, itu. Ya, hal itu kan Hal. keadaan. Ini hal atau apa saja? Hal atau Nah, maf'ul tadi mutlak tadi ya. iya. Jadi kemungkinannya dua, kalau nggak apa itu maf'ul mutlak hal, tapi yang paling maksudnya apa ya? Ya, yang paling sahih gitu. Maksudnya yang disepakati banyaknya itu dia sebagai maf'ul mutlak gitu. Tapi fiilnya maksud. Fi'ilnya mahzuf. Nah, fi'ilnya Enggak. mahzuf takdiruhu ado. Lalu ya di sini mubakkiron ya. Ini contoh hal yang lain ya. Contoh ya keadaan. Saya bangun ya keadaannya awal-awal. Saya bangun keadaan terlambat ya dia sebagai hal. Hal. Kalau Zat, Afan, mungkin yang lain saja. Syukron itu juga termasuk anu, Zat, maf'ul mutlak atau Iya, hal. Syukron. sebagai maf'ul Ashkuru mutlak. syukri. Iya, askuru Ashkuru askuru syukron gitu ya. askuru syukron ya betul. Nah, seperti itu. Berarti itu ada yang mahdhuf juga anunya, Iya, dia mahzuf fiilnya. juga. Nah, seperti itu. Jadi kenapa sih kata itu bisa mahzuf ya dalam kaidah nahwu itu? Ini Anda belum temukan kaidahnya ya. Maksudnya Anda simpulkan. Jadi kenapa mahzuf? Karena memang sudah dipahami. Gitu. Sesuatu yang mahzuf tidak mungkin dia itu hilang, ya dia itu mahzuf kecuali memang sudah dipahami. Gitu. Seperti misalnya askuru sukron itu kita bilang sukron ya askurnya dihilangkan. Misalnya juga ini ya, Anda mungkin pernah dengar ini pembahasan tentang khobar. Ya, ainal kitab. Biasanya kita jawab langsung apa? Fi fil Fi. maktab. Nah, ya. Fil maktab itu kan khobar, ya kan? Di mana mubtada'nya mahzuf, takdiruhu al kitab gitu. Ya. Karena kita kan nggak perlu bilang di mana buku, buku di meja ya. Buku itu bisa dihilangkan karena memang sudah dipahami ya. Nah, ini baik lagi ke tadi, sesuatu itu mahzuf ya atau hilang, dia tidak akan hilang kecuali memang sudah dipahami. Seperti tadi ado atau juga yang ashkuru. Nah, Zat, Afan, kalau ini ya, ainal kitabu huwa sebagai mubtada fil maktabi itu sebagai khobar bisa juga saja. bisa ya bisa. Seandainya. Seandainya itu bisa ya. Tapi kan
kadang-kadang orang itu bilangnya di mana ainal kitab fil maktab gitu kan. Fil maktab ini khobar. Nah, mubtada kemana gitu kan. Mubtada itu mahzuf gitu. Nah, seandainya mau disebutkan lagi al-kitabu fil maktab itu bisa. Jadi kalimat yang sempurna ya di situ. Berarti Alkitabnya sebagai mubtada, fil tapi sebagai khobar ya. Iya, sebagai khobar fil maktab. Nah, ini pembahasan lanjut ya sebenarnya, tapi apa kita bahas ini sebagai info saja. Nah, kita lanjut boleh ke al-mufradat ya. Sini kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Kitabun, Kitabun. sahifatun, Abun. Sahifatun, Abun. tilfazun, Tilfaz. tilfazun, Abun. yushahidu, yushahidu, Adu. as-sabahu, as-sabahu, Asabahu. kabirun, kabirun, Abun. mubakkiron, mubakiran, mutaakhiron. Udah tuh. mutaakhiran. Nah, ya, adalah kosakata-kosakata yang harus antum hafalkan dan juga ketahui dari dalam bahasa luar ya. Yushahidu apa artinya tadi? Menyaksikan. Menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Menonton. Nah, menonton ya bisa. Dia. Oh Gua. iya laki-laki. Gua. Iya, dia laki-laki menonton ya. Jangan lupa. Baik, di bawahnya bisa antum pelajari atau maksudnya kerjakan mandiri ya. Seperti biasa. Kita lanjut di latihan yang sini. Tadrib al-awwal sil baina kulli surataini bainahuma alaqah. Sambungkan antara dua gambar yang di antara keduanya itu memiliki keterkaitan atau hubungan. Ya, alaqah. Kita lihat coba ya usilu kita sambungkan dengan apa? Yang silu halaman dua. Yang silu halaman. Yakwi. Yang silu Yakwi. libas. Yakwi. Nah, Silul. Yang silu halaman berapa? Sama nyawa halaman sama. berapa? 88. Itu dia. Samain sama nih. 8. Nah, ya usilu dengan yakwi kitab Kitab Sahifah. Sohifah. Iya. Ya, latihannya seperti itu. Silahkan jadikan tugas mandiri ya. Ini gampang. Kalau latihan kedua ini seperti biasanya sambungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Bisa jadikan tugas mandiri juga. Lalu mufradat idhofiyah tentang adadun tartibiyah ya, tentang bilangan urutan awal, sani, salis, robi, khamis sudah kita bahas ya sampai antum lupakan. Kita akan ambil latihan dari at-taraqib an-nahwiyah atau dari susunan tata bahasa. Ya, latihan 1, 2, 3, 4. Sudah kita bahas semua ya. Alhamdulillah di sini. Kita mungkin nanti ambil dari latihan al-kalam. Ya, di sini ada mulakhas at-taraqib tentang rangkuman saja. Bisa antum jadikan bacaan sendiri juga. Lalu di bawahnya ada al-aswat, fahmul masmu', suara-suara dan pemahaman pendengaran ya tentang makhraj huruf ya, tentang berarti pendengaran ya, silakan dikerjakan sendiri. Baik, kita ambil dari latihan al-kalam, latihan berbicara. Nadkhul ila tadrib al-awwal tabadal al-hiwar ma'a zamilik kama fil misal. Latihan pertama, saling berganti percakapan bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Nah, nanzur ilal misal. Al-jumu'ah kalimatul ula, al-masjidul kabir, al-kalimatus saniyah. Nudkhilha au nudkhilhuma ila al-misal. Kita masukkan ke contohnya. Aina tusallil jumu'ah? Usalli fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aydan. المسجد الكبير أيضا.
Nah, silahkan dipahami terlebih dahulu. Ini mudah harus ya, karena kaidah kita temukan tadi ya. Dan ini tidak seperti kemarin. Ya, ini mudah. Antum tinggal pindahkan saja. Antum tahu posisi mana yang harus dirubah, insya Allah bisa. Berarti ini I don't tetap ikut ya di semua contoh, di semua Iya, latihan, ya Sas. betul. Aidon di semua soalnya. Dan antum perlu tahu bahwasanya kalau di contoh itu kan masjid besar ya. Yaitu sifat ya. Kalau di contohnya Masjid Omar, Masjid Bilal, Masjid Utsman itu bukan sifat ya. Itu mudhof ilai. Ya, jadi Umar, Masjid Umar, dia tidak mensifati masjid ya. Dia menggabungkan kata saja ya. Dia bergabung, disandarkan ke masjid menjadi Masjid Umar. Ya makanya si masjid itu tidak boleh ada alif lam pasti. Dan tidak boleh tanwin juga. Dan Umar pun ya, tentunya dia nggak boleh ada alif lam ya karena dia apa? Alam. Ya, Nah, nama nama. Ajam. Umar masuk Ajam, Zat. Mamnu Nasarf ya. Mamnun Nesorof. Nah, tapi bukan Berarti Umar, ajam ya. roh, Dia itu wazan fu'al. Fual. Iya, wazan fu'al. Umar, yaitu dia mamnun Nesorof. Kalau ajam itu sesuatu kata dalam bahasa, ya dalam bahasa Arab, tapi bukan berasal dari Arabnya sana. Misalnya kayak Jakarta gitu kan. Itu kan seperti Indonesia di Arab-Arabin gitu dengan tulisan bahasa Arab. Nah, dia mamnun nasorof yaitu ajam seperti itu. Contohnya apalagi Kalau Ibrahim, eh Zat. Ibrahim Ibrahim itu. juga Ibrahim ajam ya. Jadi Ibrahim itu bukan dari Arab ya. Kata itu. Nah, dan em, dari dua itu misalnya seperti kota-kota yang tidak ada dari dalam bahasa Arab gitu. Seperti kota-kota di Eropa ya sana. Misalnya apa? Kota sana itu Valencia. Barcelona, ya kan? Seperti itu ya. Barcelona di bahasa Arab ini ya mungkin dia langsung mamnun sorof jadi seperti itu. Kalau Umar ini berarti ya, Zat. Umari atau Umar, Zat? Masjidil Umar. Masjidi Umaro. Nah, Umaro. Nah, bisa jawaban nomor satu dijawab oleh Afi Komar boleh? Nah. Aina tusalil fajra? Usalil fajra fil masjidi Umar. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidi Umar aidan. Salli fil Masjidi Umaro Aidan. Ya, seperti itu ya. Jadi betul, memang harusnya kalau mudhof ilaih itu kasro ya kan. Tapi karena mamnun ya sorof, dia fathah, tidak bisa kasro. Masjidi Umaro. Nah, lalu yang kedua, boleh akhi Lukman? Baik, Sas. Aina tusalli tusalli zuhra? Hmm. Usalli fil masjidi Bilal. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidi Fi Bilal masjidi, aidan. nggak boleh ada alif lam ya, akhi Lukman. Fi masjidi. Fi masjidi Bilal aidan. Fi masjidi Bilal Aidan. Nah, betul jawabannya, akhi Lukman. Nah, di sini Bilal itu dia tidak mamnun min as-sarf ya. Nah, Oh dia ya, itu oh ya, tidak mamnun min as-sarf. ya. Jadi Di Bilalin. pakai alif lam. Nah, ya masjidi Bilalin. Dia bisa kasroh ya. Oh, Umar tadi nggak bisa. Ya, masjidi Umaro. Nah, lalu kita yang nomor tiga, Arok Mustalis. Nah, Usman dia mamnu minasorof. Ya, gitu. Jadi emang kata itu harus dihafal ya. Jadi ini mamnu minasorof gitu kan, diketahui gitu. Walaupun pembagiannya itu ada, tapi memang tetap harus dihafalkan. Seperti Makkah, ya, lalu Misro itu kan, ya kalau antum tidak tahu polanya, karena memang tidak ada polanya gitu, tidak tahu apa namanya, tidak tahu kaidahnya,
itu mungkin susah ya. Jadi harus kenalan dulu dengan katanya. Nomor 3, Akhi Muhammad Abiyu mau mencoba, boleh? Akhi Muhammad Abiyu. Afwan Ustaz, Abiyunya tertidur. Nah, tidak apa-apa. Tadi sudah bagus, sudah mempraktekkan suara juga. Ya, tidak apa-apa. Al-Asra Masjid Utsman boleh dijawab oleh Akhi Komar. نعم أين تصلي العصر؟ أصلي في مسجد عثمان. Utsmana. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد عثمان أيضا. Nah, iya. Lalu Al-Maghrib Masjid Ali Akhi Lukman lagi boleh? Baik, Ustaz. Aina tusalli tusalli aina tusalli maghrib? Usalli fi masjidi Ali. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Ali aidan. Nah, iya. Baik, bagus. Di Masjid Aliyin juga kalau mau dibaca akhir ya. Kalau dia tidak menyesal itu Aliyin. Nah, lalu Al-Aisha Masjid Ammar Akhi Komar lagi boleh? نعم أين تصلي العشاء؟ أصلي في المسجد عمار. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد عمار أيضا. Salli fi Masjid Ammarin Aidan. Iya, sahih seperti itu. Ya. Lalu Al-Jumu'ah silakan Akhi Lukman yang terakhir. Aina tusallil Jum'ah? Usalli fi masjidi Tariq. Tor. Wa aina Tariq. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Tariq aidan. Salli fi Masjid Tariqin Aidan. Ya, nah, ya latihan seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke latihan yang di bawahnya. At-tadrib alladhi tahtahu aw ba'dahu. Apa Cak? Untuk mempertegas ya. Tadi yang mamnu minar sorfi itu satu, yang ajam, kemudian yang kedua wazannya Umar, Ya, Umar, fu'al. Fual. Yang lain maksud teman Asad. Yang lain itu ada ya, seperti nama perempuan dalam bahasa Arab, Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam, yaitu nama-nama perempuan itu mamnu minas sorof. Ya makanya Aisyah tu, Fatimah tu, ya kan. Lalu apalagi ya? Ini yang ingat ya, Anda juga beberapa ada yang lupa. Lalu yang Kalau Salma Ustaz, Salma, Salma mungkin juga ya, karena dia nama perempuan Salma, dalam bahasa Arab. Nah, lalu apalagi? Ya tadi Ajam sudah. Lalu ini dia Usman, dia itu diakhiri dengan alif lam. Apa alif dan nun? Oh, alif lam ya. Alif berarti dan nun. Seperti Fulan, kaslan, Fulan Ustaz. fulan, Nah, stana tidak deh. Yang penting dia alif dan nun saja. Usman. So, bentar. Ana buka artikelnya dulu mungkin, karena beberapa ada yang lupa. Nah, di sini. Nama, iya nih. Nama perempuan, ya Fatimah, Zainab, seperti itu. Lalu nama ajam, ya ajam berarti non Arab yang tadi sudah. Lalu ketiga, nama yang terdiri dari dua kata. Ya, berarti tarkib mazji, ya. Seperti Hadramaut, seperti itu. Dia tarkib masjid deh. Ya, itu ada istilah tersendiri. Namanya tarkib masjid, Anda tahu. Ya tadi contohnya Hadramaut. Lalu yang keempat, nah ini nama yang diakhiri dengan alif dan nun, gitu seperti Usman. Nah, ya, jadi bukan wazannya fu'lan ya, tapi memang Bukan. dia itu diakhiri alif dan nun, gitu. Contohnya yang lain adalah Marwan, Sulaiman, ya seperti itu. Lalu yang kelima wazan fi'il, seperti Ahmad, itu kan seperti af'ala. Lalu Yazid,
Lalu yasrib, ya intinya wazan fiil. Entah fiil mudori atau madi mungkin ya. Nah, lalu, nah ini. Yang keenam, wazan fu'al. Contohnya, Umar. Ya, wazan fu'al, contohnya Umar. Ada lagi di sini Zuhal, Huzah, dan Juha. Tapi tidak terkenal ya. Yang terkenal itu Umar. Ya, nah, kalau ingin tahu contoh lainnya, Zuhal, Huzah, dan Zuha. Dan Juha. Nah, Apa ya, Zat? Nanti bisakah itu di share di grup tentang apa itu kaidahnya itu? mamnu Ya, minas 5 sorof. kaidah tadi. Iya, boleh. Nah, kurang Zat. Ini ada yang ditanyakan lagi? Ya, jadi Anda bilang seperti itu ya. Walaupun pembagiannya ada dalam kaidahnya, tapi ya bentuknya seperti itu. Ya, bukan berpola lah, gitu. Jadi seperti tadi, ya, nama perempuan dalam bahasa Arab itu kan, ini. Ya, tapi kalau antum bisa temukan, itu belum tentu kan dia mampunya sorof ya. Misalnya, apa tadi? Ya, intinya tidak berpola lah. Pembagiannya dibentuk seperti itu. Ya, tetap harus antum kenalan dengan katanya gitu. Misalnya tadi Umar, oh Umar dia mamnun sorof ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi, jangan kita baca tanwin, jangan kita baca kasroh gitu. Karena sorof itu apa? Sorof itu, Korban. iya, maksudnya betul. Sorof itu perubahan bisa, tapi yang dimaksud mamnu minas sorof, sorof itu kasroh dan tanwin. Dia tidak dilarang untuk kasroh dan tanwin gitu. Ya, seperti itu. Sorof. Zainab itu masuk nggak, Zat? Zainab, Zat. Nah, iya Zainab tuh harusnya masuk ya. Nah, yang Anda bilang tadi. Makanya dibaca Zainabu. Ya, dia itu sorof, tanwin, dan kasroh. Mamnu minas sorof. Dia dilarang tanwin dan kasroh. Nah, dan ini pembahasannya panjang. Ya, bahkan itu kan tadi nama ya. Nanti ada yang sifat. Sifat sigo muntahal jumu. Ya, dia mamnu minas sorof. Tapi kalau alif lam, dia tidak lagi mamnu minas sorof. Atau lagi idofah, ya kan? Dia tidak mamnu minas sorof gitu. Ya, itu pembahasannya panjang. Nah, silakan tuh mungkin bisa mempelajarinya mandiri ya. Kita lanjut sini ke latihan kedua. Ini mudah ya. Ajib anil as'ilah musta'inan biswar. Jawablah soal-soal dengan bantuan gambar. Nah, musta'inan biswar ya. Coba nomor satu di sini anak akan jawab sebagai contoh. Mada yaf'alu Ahmad? Ahmad yaqra'ul Quran. Ya, itu sebagai contoh. Akan dipahami. Ahmad yaqra'ul Quran. Jadi kita jawab sesuai di gambar ini. Coba nomor satu. Mada taf'alul bint? Akhi Komar boleh? Mada taf'alul bin? Al-bin yaknusu al-bilad. Taknusu ya. Taknusul bilad. Iya, kan perempuan ya. Jadi dia taknusu. Dia perempuan menyapu al-bilad boleh. Ya, dia menyapu lantai. Sahih. Lalu yang mada yaf'alur rajul? Akhi Lukman. Maza yaf'alur rajul? Eh, ar- Ar-rajul yaf'alu Hmm. Kalau yaf'alu langsung ya. Langsung pekerjaannya. Sedang apa? Pria tersebut. sholat. Yusalli ya. Yusalli. Nah, Yusalli sasa. iya seperti ya. Jadi itu mungkin Yusalli. menjadi poin ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya. Karena ya betul tadi sholah itu arti sholat. Oh, Ar-rojul ya. sholat. Ya itu mungkin bisa saja kalau artian perkata rojul sholat Yusalli. sholat subuh gitu. Itu secara bahasa mungkin
eh, cara bahasa bukan cara bahasa, cara pengertian mungkin betul. Pria sholat subuh, tapi secara bahasa Arab yang benar, ya kan, dia harus menggunakan fiil, bukan isim dong ya. Ya, tidak mengapa. Bagus. Mada ya Pak rojul, rojul yusolli. Nah, perubahan seperti itu kan juga ada dalam Rojul. fiil ya. Nah, Oh ya, ya. entah dia laki-laki atau dia perempuan ya, seperti itu ya. Jadi itu poin kita belajar bahasa Arab itu seperti itu. Nah, untuk di bawahnya ya itu bisa antum kerjakan sendiri. Kita lanjut di sini ada latihan 3. Apa Zat? Tadi itu tadi bentuknya Zat. Tadi kan misalkan mada tafalul bintu al bintu ya taknusu al bilato atau eh, taknusul bintu al bilato. Jadi itu bisa dua-duanya ya. Jadi kan ditukar saja. Misalnya Albin yang pertama, ya kan? Kita tulis ya, kita uraikan untuk i'rabnya. Taknusu al-bilad, ya. Lalu di sini taknusu seperti ini betul, Aki Komat. Nah, Albin al-bilad. Dari segi pengertian dua-duanya sama, ya. Dua-duanya sama dan sini pasti tetap bilato, ya kan? Di sini pun pasti tu, ya harokatnya pun sama semuanya intinya. Apa yang membedakan? Yang pertama itu jumlah ismiyah. Tahu jumlah ismiyah? ya. Iya, karena dia diawali dengan isim. Nah, jadi nanti susunannya akan berbeda tuh. Albin sebagai mubtada, taknusul bilad sebagai khobar. Seperti itu ya. Kalau kalimat yang kedua, taknusul bin al bilad ini jumlah fi'liyah ya. Taknusu sebagai fi'lun mudhari ya pasti itu. Albin sebagai fa'il sebagai pelaku, al bilad sebagai maf'ul. Nah, seperti itu ya. Jadi yang membedakan mungkin dia yang pertama jumlah ismiyah, yang di bawah jumlah fi'liyah. Dua-duanya boleh digunakan. Tinggal untuk pilih saja. Ya, mafhum akhi Komar? Nah, maaf Zat. Syukran Zat. Iya, afwan. Dan ketiga dan empat bisa antum pilihkan sendiri. Kita lanjut di sini ya. Hanya mencari perbedaan ya. Qiraah silakan di perjalanan mandiri. Itu bentuknya kata seperti biasa ini. Di bawah bentuknya kalimat mencari perbedaan juga. Di sini sambungkan antara kalimat jumlah ya kan, dan gambar yang sesuai. Yadhabu ilal bait bil hafilah. Sambungkan saja. Ya, seperti itu ya. Bukan. Atau latihan keempat, sil bainas soal wal jawab. Sambungkan antara soal dan jawaban. Mata tastaikidu. Astaikidu indal fajri. Ya, sisanya bisa jadikan tugas mandiri. Nah, kita berhenti di sini ya. Di latihan kelima dan 6 halaman 102. Nah, sebelum kita masuk ke bab kelima, kita berhenti di sini. Kita akan bahas latihan yang dua ini. Nah, sampai situ, silakan jika ada yang ditanyakan. Jadi kalau minggu depan, kalau antum masih lanjut, ini kan di pekan keempat ya. Nah, berarti nanti masuk ke pekan kelima. Berarti bulan kedua, pekan pertama. Gitu. Nah, misalnya antum akan pelajari latihan ini sebelum masuk ke bab 25. Dan kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya. Dan mungkin kemungkinannya besar, antum juga akan ganti pengajarnya gitu. Karena minggu depan juga anak sudah mulai kuliah ya kan. Jadi tidak mungkin kalau ngajar jam 8 seperti ini ya. Karena mungkin jam 8 seperti ini anak masih di perjalanan pulang. Nah, Kuliah ini Zat? anak di Jamiah Lipia di Jakarta. Oh, nama. Nah, Syariah anak idari sebenarnya. dari. Nah, sebenarnya agak itu ya. Beda bidang sebenarnya
Anak kan ekonomi sebenarnya larinya. Ekonomi Tapi syariah. iya ekonomi syariah. Namun Semester berapa, Set? anak semester 3. Saya juga pernah ada beberapa teman yang di semester, mungkin semester ekonomi syariah juga ini. Iya, gitu. Jadi ya, Ya, kemarin kan masih libur Saifiyah ya, libur musim panas. Ya, minggu depan sudah mulai masuk. Gitu. Jadi ke sana mungkin ya antum ulang-ulangi atau ya murojaah yang kita telah pelajari sini. Ya sampai antum lupakan, terutama dari segi kaidah. Untuk kosakata pastinya jangan sampai antum lupakan. Ya, antum hafalkan semuanya. Antum tambah terus gudang kosakatanya. Dari situ ya intinya jangan sampai antum lupakan yang telah kita pelajari bersama-sama di sini. Nah, saya tunggu. Gak ada pertanyaan. ya Allah. Baik, sebelumnya Anda minta maaf mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan yang Anda perbuat selama 1 bulan belajar sini, ya kan? Karena emang Anda sebenarnya bidangnya idari ya ekonomi gitu kan. Tapi Anda sebenarnya untuk bahasa Arab itu insya Allah bisa untuk dasar-dasarnya. Nah, mungkin dari beberapa mungkin ada yang Anda lupa gitu kan. Tapi Anda pun coba untuk menelaah lagi gitu kan. Anda telaah lalu Anda berikan ke antum gitu. Karena emang kita sejatinya thalibul ilmi. Thalibul ilmi itu apa sih artinya? Pencari ilmu ya kan. Jadi pencari ilmu itu dia bisa dikatakan pencari ilmu ya kan. Bukan ketika dia pintar lalu bisa menjawab, tapi dia juga bisa mencari sumbernya gitu kan. Lalu dia diberikan untuk orang lain gitu ya. Makanya disebut thalibul kan. Thalibul ini pencari ilmu gitu. Nah, jadi dia bisa mengambil sumber gitu kan dari suatu hujah atau dalil gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan cukupkan sampai sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma bihamdik. bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta. astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.